Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Gak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Tepat ketika semua orang tertawa, saat itu Guntur kembali menggelegar di Show Mansion. Setelah suara ledakan terdengar dan guntur besar menggelegar di atas Show Mansion lagi, diikuti oleh yang kedua, ketiga, dan keempat. Kaisar bintang 6 lagi? Semua orang tercengang dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Kali ini pasti Longyi. Keluar dan lihat. Pada guntur ke-6, Feng Feng yang paling dekat dengan pintu melompat keluar dari aula terlebih dahulu dan semua orang mengikutinya keluar. Namun ketika semua orang berdiri di luar rumah, awan petir di atas Show Mansion telah menghilang. Di mana Longyi? Semua orang tercengang. Cepat sekali berlalu. Ying meninju punggung Feng Feng beberapa kali. Hei, apa Anda melihat dengan jelas? Apakah itu Longyi? Feng Feng meringis karena ditinju Ying. Pelan-pelan saja, saya tidak melihat orangnya dengan jelas. Saya hanya melihat kilat menyambar orang itu. Pasti Longyi. Selain dia, siapa lagi yang bisa melewati kesengsaraan Kaisar bintang 6 secepat itu? Ying begitu gembira hingga ia tak bisa menutup mulutnya. Keren! Show Mansion punya Dodi bintang 6 lagi. Nan Erming menghampiri Xiaozhan dan meletakkan tangannya di bahu Xiaozhan. Kemudian dia menghiburnya dengan keprihatinan. Kalau mau menangis, menangislah saja. Jangan ditahan. Siapa suruh Anda bertemu orang mesum seperti Longyi? Pergi! Xiaozhan menepis tangan Nan Erming dan berkata dengan nada kesal. Sudah selesai? Le Salong memelototi Nan Erming yang selalu ingin menyerang Xiaozhan, lalu berkata dengan serius. Baik Tuan Muda Xiao maupun Longyi telah menembus bintang 6. Sungguh berkah bagi keluarga Xiao. Baiklah, Tuan Muda Xiao akan segera keluar dari pengasingannya. Setelah mengkonsolidasikan kultivasinya, semuanya cepatlah bereskan barang-barang di tangan kalian, agar kalian bisa melapor kepada Tuan Muda Xiao setelah dia keluar dari pengasingannya. Baik. Xiaozhan, Ying dan Nan Erming, Feng Feng dan Xiaoli menjawab serempak. Orang-orang yang gembira karena Xiaozhan dan Longyi berhasil menembus Dodi bintang 6, hampir pada saat yang sama kembali ke aula, dan merasa bahagia untuk waktu yang lama sebelum mereka bubar. Dalam perjalanan kembali ke kediaman di Show Mansion, King Mu'er menarik lengan baju King Horan dan bertanya, Kakak, bukankah mendirikan badan intelijen membutuhkan banyak uang? King Horan mendengarkannya dan melotot ke arah King Mu'er dengan penuh kasih sayang. Anda bahkan belum menikah dengannya dan Anda merasa kasihan padanya. Wajah cantik King Mu'er langsung memerah karena malu dan ia berlari seperti kelinci, sehingga King Horan tak kuasa menahan tawa dan terus berjalan menuju kediamannya. Tak lama setelah ia keluar, suara Le Salong terdengar di belakang King Horan. Kaisar, tolong tinggallah. Salong? Apakah ia menghentikannya karena sesuatu? King Horan sedikit bingung, berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Salong, apa ada yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Kaisar Iblis, saya ingin membahas pernikahan Tuan Muda Xiao dan Nona Mu'er dengan Anda. Le Salong merutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Pernikahan Xiaoyan dan Mu'er? King Horan merutkan kening, bingung. Ada apa? Le Salong menatang King Horan, ragu sejenak lalu berkata dengan cemas. Kaisar Iblis, pernikahan Tuan Muda Xiao dan Mu'er adalah acara yang membahagiakan. Tapi hari ini Tuan Muda Xiao berhasil mencapai bintang 6 dan saya sedikit khawatir tentang keselamatan Tuan Muda Xiao. Hah? Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan seharusnya lebih aman. Mengapa Salong lebih khawatir? King Horan bingung sejenak. Le Salong memikirkan kata-katanya lalu berkata, Kaisar Iblis, dengan identitas dan status Anda, pasti banyak orang yang datang untuk memberi selamat atas pernikahan adik Anda.
dan pasti sangat beragam kan? Ya, kenapa saya melewatkan ini? King Horan tiba-tiba tersadar. Jika seseorang melihat kekuatan Shoyen di pernikahan nanti, perintah pembunuhan aliansi bayangan mungkin bukan lagi perintah Suansa level 2, melainkan perintah Suansa level 3 atau bahkan perintah Suansa level 2 untuk mengirimkan pembunuh Dodi bintang 7. Dan para pembunuh yang dikirim istana dan pasti lebih kuat. Saat itu, Xiaoyan akan berada dalam bahaya. King Horan bertanya dengan cemas. Solong, Anda pernah bekerja di balai lelang. Apa Anda punya ramuan yang benar-benar bisa menyembunyikan fluktuasi dan nafas Doki? Le Salong menggelengkan kepalanya. Ada ramuan yang bisa menyembunyikan fluktuasi dan nafas Doki, tapi tidak bisa sepenuhnya. Di antara begitu banyak tamu yang beragam, mungkin ada beberapa orang berbakat. Alis King Horan berkerut dan ia berkata dengan malu. Pernikahan itu sangat sulit bagi seorang wanita. Pernikahan adalah peristiwa seumur hidup. Apalagi saya hanya punya satu adik perempuan. Jika mereka menikah diam-diam, akan sangat tidak adil bagi Mu'er. Namun keselamatan Xiaoyan tidak bisa diabaikan. Apa yang harus kita lakukan? Karena Le Salong datang ke King Horan untuk membicarakan hal ini, ia tentu punya ide. Pernikahan Tuan Muda Xiao dan Nona Mu'er harus menjadi pesta untuk semua pihak. Jika suasananya tidak cukup megah dan tidak cukup meriah, apalagi Kaisar Iblis, istana Xiao tidak akan setuju. Namun demi keselamatan Tuan Muda Xiao, mereka tidak cocok untuk menikah saat ini. Melihat King Horan tampak sedikit tidak senang, ia buru-buru melanjutkan. Namun saya punya ide dan saya ingin tahu apakah Kaisar Iblis bersedia mendengarkan. Katakan pada saya. Ketidaksenangan King Horan sedikit mereda. Pertunangan. Pertunangan? Mata King Horan berbinar. Memang, jika itu hanya pertunangan dan bukan pernikahan, hanya teman terdekat kedua belah pihak yang perlu hadir sebagai saksi. Dan kedua belah pihak dapat bertukar token. Dengan cara ini, hubungan pernikahan antara keduanya terkonfirmasi dan kekuatan Xiaoyan dicegah terbongkar. Karena belum terlambat untuk melangsungkan pernikahan secara resmi setelah semua bahaya tersembunyi disingkirkan. Bagaimana pendapat Kaisar Iblis? Iya, sangat bagus. King Horan mengangguk. Kalau begitu, Patriark Tua dan Nona Mu'er. Le Salong sedikit gugup. King Horan tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, saya akan bicara dengan Patriark Tua dan Mu'er. Mereka semua orang yang bijaksana, jadi Anda tidak perlu khawatir. Sekarang, kekhawatiran itu teratasi dan baik. Jadi Le Salong dalam suasana hati yang baik dan mengucapkan selamat tinggal kepada King Horan dengan kepalan tangan. Pada saat ini, musim semi berganti musim dingin, matahari terbit dan terbenam. 4 musim silih berganti, tetapi Xiaoyan di ruang latihan tetap tak bergerak seperti patung. Ketika debu di tubuhnya dan di sekitarnya tertiup ke udara untuk kedua kalinya oleh aura kuat yang terpancar dari Xiaoyan, tiba-tiba Xiaoyan berdiri, menggosok kakinya yang agak kaku karena terlalu lama duduk bersila, dan merasakan kecepatan Doki mengalir di tubuhnya. Dan wajah Xiaoyan dipenuhi senyum puas. Seni surgawi 8 ekstrim berakhir berevolusi dari seni kedua, seni dingin, menjadi seni keempat, seni petir. Meskipun hanya ada perbedaan 2 tingkat, seni petir jauh lebih unggul daripada seni dingin. Sirkulasi Doki jauh lebih cepat, yang sangat meningkatkan efektivitas tempur saya. Saat saya keluar dari pengasingan kali ini, Xiaoyan pasti akan bilang dia tidak ingin hidup lagi. Istana dan aliansi bayangan, kalian tidak pernah menyangka saya sudah menjadi Dodi bintang 6 kan? Setelah saya keluar, saya akan pergi ke klan obat untuk membangkitkan leluhur Xiao Xuan. Ayo, coba bunuh saya. Dan kalian bahkan tidak akan tahu siapa yang akan membunuh siapa. Jurus 1000 kaki tanpa bayangan dan jurus dingin langit saya sedang menunggu kalian.
Bagaimana mungkin kalian lupa jurus 1000 kaki tanpa bayangan dan jurus terdingin langit? Meskipun saya tak kena takut dan kekuatan saya saat ini, dunia memang tak terduga. Selalu baik untuk memiliki lebih banyak kepercayaan diri. Mengapa saya tidak berusaha keras untuk meningkatkan jurus 1000 kaki tanpa bayangan dan jurus dingin langit? Dengan pikiran ini, Xiaoyan beristirahat sejenak dan mulai berlatih jurus 1000 kaki tanpa bayangan dan jurus dingin langit lagi. Dan waktu berlalu dengan cepat. Setelah entah berapa tahun berlalu, Xiaoyan akhirnya menguasai jurus 1000 kaki tanpa bayangan dan jurus dingin langit hingga batas kemampuannya sekarang. Jadi Xiaoyan berhenti dan mendesah penuh penyesalan. Langit dingin adalah jurus bertarung jiwa, dan saya merasa sekuat apapun saya, potensinya seolah tak terbatas. Berapa tingkatnya? Dengan pikiran, ia memanggil penguasa kuno api surgawi dan Xiaoyi juga muncul dari kepalanya, melompat ke bahunya dan berbaring. Seluruh tubuhnya bersinar ungu dan merah sehingga terlihat sangat imut. Kemudian Xiaoyan menatap penguasa kuno api surgawi di tangannya, tersenyum getir dan mendesah. Saya pikir saya bisa berlatih 1000 kaki tanpa bayangan hingga 999 kaki. Dalam sekali latihan ketika mencapai bintang ke-6. Tapi ternyata tidak. Setelah berlatih keras 888 kaki dalam sekali latihan sudah menjadi batas saya saat ini. Sepertinya jika saya ingin berlatih jurus bertarung tingkat semi suci, ini hingga kekuatan maksimum 1000 kaki dalam sekali latihan. Ternyata jalan saya masih panjang. Memikirkan hal ini, Xiaoyan menenangkan diri dan menggelengkan kepala, seolah-olah ingin mengusir rasa kesal di hatinya. Lalu ia menepuk bahu Xiaoyi. Xiaoyi, masuklah, karena saya akan keluar. Yang lain mungkin tidak banyak berkembang, tapi Longyi pasti sudah sangat maju. Seharusnya dia sudah mencapai bintang 6 kan? Dan ada beberapa banyak dodi bintang 5 di tim utama Xiaomensen. Jadi saya sangat menantikannya. Sambil bergumam, Xiaoyan melangkah keluar dari ruang latihan. Melihat pemandangan musim semi Xiaomensen, senyum muncul di wajah Xiaoyan. Lumayan, lebih baik daripada musim dingin, tapi saya masih lebih suka musim gugur. Tepat saat ia bergumam, sebuah teriakan keras terdengar dari kejauhan. Tuan Muda Xiao keluar dari tempat persembunyian. Tuan Muda Xiao keluar dari tempat pengasingan. Teriakan itu begitu keras hingga mengejutkan burung-burung yang berkicau di dahan dan menakuti bunga-bunga yang sedang mekar di dahan. Kemudian sesosok tubuh kekar bergegas menuju Xiaoyan. Melihat itu Xiaoyan sedikit tertegun. Xiaoyan tersenyum dan berkata, Xiaoyan, perlukah Anda segembira ini? Xiaoyan menjelaskan sambil tersenyum kecut. Tuan Muda Xiao, Anda tidak tahu kalau saudara-saudara sudah lama menunggu Anda keluar dari retret. Terutama Nona Mu'er. Melihat Anda telah melewati kesengsaraan Kaisar Bintang 6, dia berkata bahwa Anda akan keluar dari retret kapan saja. Jadi tidak akan pernah meninggalkan Xiaomensen lagi. Siapa sangka 100 tahun lagi telah berlalu. Mereka semua menunggu dengan cemas, dan saya di sini untuk memberitahu mereka. Xiaoyan kemudian teringat bahwa ia akan menikahi Mu'er. Setelah keluar dari retret kali ini, dan ia tidak tahu mengapa ia merasa sedikit bimbang. Mengenai pernikahannya dengan Mu'er, ia tahu bahwa Xiaoyu ini menggunakan ini untuk mempererat hubungannya dengan Kaisar Iblis King Horan, agar ia memiliki penolong yang kuat ketika Xiaomensen menghadapi tekanan. Atau bahkan serangan dari klan Iblis Jiwa, Istana Obat, dan mungkin keluarga Zen. Namun ia kurang lebih tidak senang dengan pernikahan yang begitu disengaja. Kemudian dia teringat Sun Er. Ketika Bernadoki sedang rame-ramenya keluarga Xiao dan keluarga Gu. Jika keluarga Gu tidak mencari keberadaan Kaisar Giok kuno Taoxe, akankah Sun Er diasuh dalam keluarga Xiao sejak kecil? Lalu, apakah pernikahannya dengan Sun Er juga merupakan pernikahan yang disengaja? Tapi itu berbeda. Cinta antara dirinya dan Sun Er terlihat jelas bagi semua orang. Tapi bagaimana dengan Mu'er? Meskipun dia bisa merasakan cinta Mu'er yang dalam padanya, dan dia juga menyukai Mu'er, yang lincah,
Terus terang, berani mencintai dan membenci, dan keras kepala. Dia tampaknya tidak memiliki cinta yang begitu dalam untuk Mu'er. Setidaknya tidak sampai membicarakan pernikahan. Dan Jenny, dia mencintai Jenny. Cinta semacam ini tampak berbeda dari cintanya pada Sun-er, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia sangat mencintai Jenny. Dia tahu bahwa Jenny juga sangat mencintainya. Bagaimana perasaan Jenny jika dia menikahi Mu'er sekarang? Dia menikahi Sioki sebelum dia bertemu Jenny. Saat itu adalah perintah leluhurnya, dan itu karena kebutuhan. Jenny masih bisa dibenarkan. Tapi bagaimana sekarang? Dalam hubungannya dengan Jenny, perlawanan dari ayah Jenny sudah sangat besar. Bukankah akan lebih besar lagi dalam kasus ini? Apalagi ada juga King Lin. Saat itu hati Xion seperti terombang-ambing dan sedikit bingung. Tuan Muda Xio, ada apa dengan Anda? Xion akhirnya tersadar. Tidak apa-apa. Kemudian dia tersenyum dan memarahi Xiozhan. Kalian, rumah Xio begitu besar, apa mereka bisa mendengar Anda berteriak? Xiozhan tersenyum polos dan berkata dan gembira. Ya, mereka semua ada di aula sekarang. Kaisar Iblis juga datang. Saya baru saja akan bergegas dan kebetulan melihat Anda keluar dari tempat persembunyian. Benarkah saudaraku juga ada di sini? Xiozhan sangat senang. Ayo pergi ke aula. Saya heran kenapa burung murai itu berkicau di luar jendela saya pagi-pagi begini. Ternyata adik saya sedang keluar dari tempat peristirahatan hari ini. Begitu Xiozhan dan Xiozhan tiba di luar aula, semua orang keluar untuk menyambut mereka. King Horan memeluk Xiozhan erat-erat, kemudian Jenny mengingatkan. Ayo kita masuk ke aula dan biarkan Tuan Muda Xio minum teh dulu. Ya, lihat saya senang sekali. King Horan melepaskan Xiozhan dan menggenggam tangan Xiozhan. Ayo adik, kita bicara di dalam. Setelah masuk ke aula dan duduk, Sioki buru-buru membuatkan teh untuk Xiozhan dan membawakan air untuk mencuci kakinya. Xiozhan mengambil handuk hangat dan diberikan Sioki dan mencuci mukanya, lalu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Begitu ia meletakkan cangkir teh, King Mu'er bertanya dan gembira, sekaligus mengeluh. Kenapa Anda lama sekali keluar? Xiozhan sedikit tertegun. Dodi mengasingkan diri selama ribuan tahun, dan ia hanya mengasingkan diri selama 300 tahun. Apakah itu lama? Sioki tertawa dan bercanda. Saudari Mu'er menunggu dengan tidak sabar. Tidak. Wajah King Mu'er memerah, dan ia buru-buru membantah. Saya kira dia akan segera keluar setelah menembus bintang 6. Semua orang memandang King Mu'er yang sedikit malu, lalu tersenyum diam-diam tanpa berkata apa-apa. Xiozhan akhirnya mengerti mengapa King Mu'er berkata begitu dan menjelaskan kepada King Mu'er sambil tersenyum. Saya berlatih beberapa keterampilan dan teknik bertarung. Jadi, King Horan sengaja membantu King Mu'er dan mendesah. Saudaraku, dalam 300 tahun Anda telah naik dari tahap tengah bintang 5 menjadi bintang 6. Dibandingkan dengan Anda, tingkat kemajuan kita hanyalah kura-kura. Melihat Xiozhan membuka mulut untuk berbicara tetapi tidak tahu bagaimana caranya bersikap rendah hati. King Horan tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu dikatakan, Anda telah meningkat begitu cepat. Saya tidak mau menyentraktir Anda minum yang enak hari ini. Iya, minum. Tuan Muda Xio telah mencapai tingkat bintang 6. Kita harus merayakannya. Xiozhan yang sangat menyukai anggur langsung berteriak kegirangan ketika mendengar tentang minum. Membuat semua orang menyebutkan pemabuk. Suamiku, bagaimana kalau kita minum dan mengobrol? Sioki sebenarnya adalah orang yang paling bahagia ketika Xiozhan keluar dari pengasingannya. Anda sudah 300 tahun tidak minum. Xiozhan merasakan arus hangat di hatinya, mengganggu berat dan berdiri. Oke, minum dan mengobrol. Ayo pergi. Bagus. Tuan Xio, ayo kita minum dari mangkok besar hari ini. Xiozhan tak sabar untuk menarik Xiozhan dan King Horan ke istana bagian dalam. Di perjamuan, gelas-gelas anggur bercampur,
dan tawa terdengar sangat meriah. Setelah bersulang dengan semua orang beberapa kali, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa Longyi belum keluar. Meskipun ia tahu bahwa Lang Tian pasti sedang memurnikan ramuan, tapi dia masih bertanya dengan tergesa-gesa. Di mana Longyi? Mengapa saya tidak bisa melihat Longyi? Oh, dia belum keluar. Lei Xiaolong yang duduk di sebelah kiri Xiaoyan menjawab dengan santai. Belum keluar? Xiaoyan sedikit terkejut, berpikir bahwa Longyi seharusnya sudah keluar sebelum dia. Setelah minum seteguk anggur bersama King Horan, Lei Xiaolong berkata kepada Xiaoyan, "Ya, kami juga merasa aneh. Menurut aturan, dia seharusnya sudah keluar sejak lama setelah menembus Dodi bintang 6. Saya rasa dia belum menyerap semua pil guntur kan?" Longyi juga menembus bintang 6. Xiaoyan terkejut. Lei Xiaolong mengangguk dan berkata, "Ya, dia melewati kesengsaraan Kaisar bintang 6 di hari yang sama dengan Anda, sehingga Xiao Mansion sangat ramai hari itu." Benarkah? Kebetulan sekali. Xiaoyan merasa cukup tertarik, berpikir bahwa Longyi mungkin tidak menyerap semua pil guntur itu. Dia tidak akan menyerapnya hingga tahap tengah bintang 6. Dan itu akan menjadi kejutan yang nyata. Ia menahan ekspektasinya untuk sementara dan bertanya pada Lei Xiaolong, "Bagaimana situasi tim utama saat ini?" Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Lei Xiaolong segera meletakkan mangkok anggur yang baru saja diambilnya, menatap Xiaoyan dan melaporkan dengan penuh semangat. Tim utama sekarang memiliki 1.356 anggota yang telah menembus bintang kelima, dan hanya 7 yang belum mencapai puncak bintang keempat. Mereka berlatih siang dan malam dan pasti akan menembus dalam 200 tahun. Setelah meninggalkan 45 pil hati ungu untuk digunakan anak-anak klan Xiu sebagai cadangan. Bagus, akhirnya kita memiliki kekuatan untuk berdiri teguh di benua Dodi. Xiaoyan tertawa dan bersorak, mengambil mangkok anggur dan bersulang dengan Lei Xiaolong dan King Horan, lalu menyesapnya dalam-dalam, lalu mengubah nadanya. Namun, jika kita ingin menghindari penindasan dan tidak ditindas oleh beberapa kekuatan besar dan kekuatan super, kita masih memiliki terlalu sedikit bintang 6 di atas. Saya harap anggota tim utama tidak bermalas-malasan dan berusaha untuk memiliki Dodi bintang 6 atau bahkan bintang 7 sesegera mungkin. Lei Xiaolong mengangkat alisnya, wajahnya penuh percaya diri. Tenang saja Tuan Muda Xiao, setelah berdiskusi dengan Xiao Zhan dan yang lainnya, kami telah membuat pengaturan dan memutuskan untuk menggunakan keterampilan bertarung yang meningkat secara bertahap sebagai hadiah untuk merangsang anggota tim utama agar bekerja keras. Bagus, bagus. Xiaoyan mengangguk puas dan tanpa sadar menoleh untuk menatap Zhenny di seberang Lei Xiaolong. Mata Zhenny menyipit seperti 2 bulan sabit. Setelah minum dan wajahnya memerah dengan ekspresi yang tidak yakin apakah itu mabuk atau malu, yang sangat menawan. Dengan Xiaolong dan Zhenny, saya hanya akan berlatih keras bersama Longyi untuk menjadi penjaga toko yang kompeten dan tidak ikut campur. Mendengar Xiaoyan memujinya, Zhenny sangat gembira dan bercanda melalui Lei Xiaolong dengan tatapan genit di alisnya. Oke, saya tidak butuh Anda meningkatkan 1 bintang setiap 300 tahun. Asal Anda meningkatkan 1 level setiap 100 tahun ke depan. Xiaolong dan saya akan kelelahan setengah mati. Dan kami jamin Anda tidak akan bisa berhenti menjadi penjaga toko yang tidak ikut campur. Bagaimana? Ini... Xiaoyan tercekat sejenak. King Horan bertepuk tangan dan tertawa. Ini pertama kalinya saya melihat Nona Zhenny begitu menarik. Dari tahap awal hingga tahap tengah, dari tahap tengah hingga tahap akhir, dari tahap akhir hingga puncak, dan dari puncak hingga terobosan. Totalnya ada 4 level. Seberapa besar perbedaan antara meningkatkan 1 level setiap 100 tahun dan meningkatkan 1 bintang setiap 300 tahun? Itu hampir sama. Zhenny menatap Xiaoyan dengan tatapan provokatif. Bisakah Anda melakukannya? Xiaoyan menatap Zhenny, tahu bahwa Zhenny sedang mempermainkannya di bawah pengaruh alkohol. Ingin menikmati momen santai ini bersama semua orang. Ia pun bercanda dengan senyum yang jarang terlihat. Bagaimana bisa secepat ini setelah 6 bintang?
Ayo kita buat kesepakatan. Bagaimana kalau satu level setiap 300 tahun? Wow, satu level setiap 300 tahun. Oke, ini kesepakatan. Jangan ingkar janji Anda. Jenny dengan bangga mengambil mangkok anggur. Untuk 300 tahun Anda menjadi satu level. Saya akan meminum semangkok anggur ini. Sial, saya tertipu. Jantung Xiaoyan berdebar kencang, lalu ia menyadari bahwa mungkin saja untuk naik dari 6 bintang menjadi bintang 7 dalam 300 tahun. Tetapi bagaimana dengan 7 bintang menjadi 8 bintang? Dan 8 bintang menjadi 9 bintang? Bagaimana mungkin untuk naik dari 300 tahun menjadi satu level? Ia dengan gembira berkata kepada Jenny yang benar-benar minum semangkok anggur. Oke, Jenny, Anda sengaja menipu saya. Semua orang tertawa. Saya tidak menipu Anda, hanya saja Anda bodoh. Jenny tersenyum bangga. Anda sangat berbakat dalam kultivasi, kenapa Anda begitu bodoh dalam hal seperti ini? King Mu'er yang duduk di sebelah Jenny tertawa terbahak-bahak hingga ia membungkuk dan berbisik di telinga Jenny. Jika pembohong kecil itu tidak sebodoh itu dalam hal-hal seperti ini, mungkin saya tidak akan menyukainya. Anda gadis kecil, Anda benar-benar mengolok-ngolok saudari Anda. Alis Jenny tiba-tiba memerah karena malu dan ia menginjak kaki King Mu'er dengan keras. King Mu'er hampir tertawa terbahak-bahak. Kemudian Jenny berkata kepada Xiaoyan dengan sedikit mabuk dan kenit. Tapi sekarang ada satu hal yang harus Anda putuskan. Oh, apa itu? Kami telah membahasnya dan merasa bahwa Xiao Mensen harus membentuk badan intelijennya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Xiaoyan memikirkannya sejenak dan merasa bahwa itu memang perlu. Jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, jika Xiao Mensen ingin berkembang menjadi negara adikuasa yang besar, kita harus memiliki badan intelijennya sendiri. Jadi saya setuju. Setuju saja sudah cukup. Jenny sedikit tidak puas. Apalagi yang Anda inginkan dari saya? Urus saja urusan uang. Orangnya sedikit dan naganya banyak. Jadi saya akan jadi bos yang tidak ikut campur saja. Xiaoyan benar-benar bertingkah seperti bos yang tidak ikut campur. Namun Jenny tidak tertawa atau marah dan berkata dengan serius. Tuan Muda Xiao, Anda tidak bisa menjadi bos yang tidak ikut campur dalam hal ini. Badan intelijen dari pasukan manapun dikendalikan secara pribadi oleh pemimpin pasukan. Xiaoyan tidak menyangka badan intelijen begitu penting, jadi ia menoleh ke King Horan dan bertanya, saudaraku, begitukah? King Horan mengangguk. Ya, badan intelijen tidak hanya mengumpulkan intelijen eksternal, tetapi juga mengawasi internal. Mendengar itu, Xiaoyan segera mengerti. Mengawasi internal adalah hal yang tidak ingin dilakukan Xiaoyan. Semua yang ada di sini adalah keluarga dan saudara-saudaranya. Dan merekalah yang paling ia percayai. Jika mereka harus diragukan dan diawasi, dia benar-benar tidak tahu apa yang bisa dipercaya di dunia ini. Adapun anggota tim tempur utama, anggota klan Xiao dan pasukan yang menyerah di negara kekaisaran, mereka dikelola oleh mereka yang hadir. Dan mereka tidak dapat menghubungi inti Xiao Mensen. Bahkan, jika ada ketidaksetiaan, itu tidak akan menyebabkan gelombang besar. Oleh karena itu, badan intelijen Xiao Mensen tidak boleh terlibat dalam pengawasan internal dan hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen dan informasi eksternal. Xiaoyan membuat keputusan dalam hatinya. Namun Jenny benar. Dalam hal ini dia benar-benar tidak bisa menjadi manajer yang lepas tangan. Selain Jenny, satu-satunya orang di Xiao Mensen yang mampu mengelola badan intelijen adalah Lei Salong. Tapi mereka berdua sudah terjerat dalam berbagai hal. Jika beban mendirikan dan mengelola badan intelijen diletakkan pada mereka, mereka akan kewalahan. Tapi saya juga harus berlatih dan mengalami, di mana saya akan memiliki waktu dan energi. Dan saya tidak pandai dalam hal ini. Jadi apa yang harus saya lakukan? Xiaoyan merenung. Pada saat ini sesosok tubuh bergegas masuk. Saya heran kenapa tidak ada orang di aula. Ternyata kalian semua minum-minum di sini. Longyi?
Semua orang terkejut sekaligus senang. Setelah lama tidak bertemu, Longgi telah tumbuh lebih tinggi dan wajahnya setipis patung. Ia bukan lagi seperti anak kecil, melainkan seorang pemuda tampan. Terutama aura yang terpancar darinya memiliki kekuatan naga yang samar. Karena tak mampu menembus kekuatan Longgi, Xiaoyan berdiri dan menarik Longgi, lalu bertanya dengan cemas. Longgi, level berapa Anda sekarang? Longgi tersenyum cerah, mengangkat wajahnya yang tampan dan berkata, pertengahan bintang 6. Bagaimana? Lumayan kan? Meskipun Xiaoyan sudah menduganya sejak lama, tetapi setelah memastikannya sendiri, Xiaoyan tetap tertawa gembira. Ya Tuhan, pertengahan bintang 6 sudah cukup. Longgi, apa Anda masih ingin Xiaoyan hidup? Bagaimana mungkin Nan Erming melewatkan kesempatan besar seperti itu untuk menyerang Xiaoyan? Namun Longgi bingung. Xiaoyan juga berada di tahap tengah bintang 6 dan saya juga sama dengannya. Jadi bagaimana mungkin saya... Sebelum Longgi sempat menyelesaikan kata-katanya, Nan Erming menyela. Bagaimana mungkin kalian sama? Longgi, pikirkanlah. Kekuatan Xiaoyan adalah bertahan. Dan bagaimana dengan Anda? Titik terkuat Anda juga adalah bertahan. Saat Anda berada di level rendah, pertahanan Anda tidak sebaik dia. Tetapi sekarang, Anda juga berada di tahap tengah 6 bintang. Dengan fisik naga petir emas 9 mendalam Anda, ditambah senjata suci pertahanan Anda, maka pertahanan Anda jauh lebih kuat daripada Xiaoyan. Bahkan bisa dibilang Anda telah meninggalkan Xiaoyan jauh di belakang. Sekarang, posisinya sebagai pembela nomor 1 di Xiao Mansion bukan lagi miliknya. Kata Nan Erming sambil menatap wajah Xiaoyan di sampingnya. Namun dia juga sangat ingin Xiaoyan menyela, terutama melihat raut wajah Xiaoyan yang berlinang air mata. Namun, ia kecewa. Xiaoyan tidak hanya tidak memotongnya, tetapi juga tidak terlihat ingin menangis, tetapi tidak meneteskan air mata. Sebaliknya, ia mendengarkan dengan sabar dan tersenyum, menunggu Nan Erming selesai berbicara sebelum berkata kepada Longgi. Longgi kecil, kita telah tumbuh dewasa dan lebih kuat dari Paman Xiaoyan. Kemudian ia berbalik dan mengambil semangkok anggur dari meja dan menyerahkannya kepada Longgi. Ayo, minum semangkok anggur ini. Dan Paman Xiaoyan mengucapkan selamat kepada Anda. Hei, Xiaoyan, kapan Anda menjadi begitu tangguh? Terakhir kali Xiaoyan menembus 6 bintang, ia gagal menyerang, dan kali ini ia gagal lagi, yang membuat Nan Erming merasa sangat tertekan. Xiaoyan melirik Nan Erming dan berkata dengan ekspresi puas di wajahnya. Saya harus berterima kasih kepada Ziying, Tuan Muda Xiao dan Longgi karena telah membuat saya begitu tangguh. Bagaimana? Apakah kalian tiba-tiba merasa bahwa saya menjadi pria yang sangat kuat? Nan Erming pura-pura muntah, sehingga semua orang tertawa dan keterkejutan yang dibawa Longgi teredam oleh suasana ceria. Pada saat ini, Xiaoqi membawa kursi untuk Longgi dan meletakkannya di antara Xiaoyan dan Lei Salong. Ayo, Longgi, duduk dan makanlah. Semua orang kembali duduk. Longgi mengambil supit tetapi tidak mengambil makanannya. Ia malah mengercap beberapa kali dan memiringkan kepalanya untuk bertanya kepada Xiaoyan. Ayah, bagaimana dengan Anda? Sudah berapa level ayah sekarang? Ayah begitu kuat, seharusnya Anda lebih tinggi dari saya kan? Bagaimana bisa secepat itu? Xiaoyan tertawa. Sehebat apapun ayah, bagaimana mungkin saya bisa dibandingkan dengan Anda? Naga petir emas 9 misterius. Melihat sedikit kekecewaan di mata Longgi, Xiaoyan tak kuasa menahan tawa. Nah, apa yang perlu dikecewakan? Anda lebih baik dari ayah, dan ayah tak sabar untuk berbahagia untuk Anda. Setelah menerima pujian Xiaoyan, mata Longgi menunjukkan sedikit kebanggaan. Ya, sepertinya cukup bagus. Di masa depan saya bisa menjadi tangan kanan ayah. Anda selalu menjadi tangan kanan ayah dan kebanggaan ayah.
Xiaoyan tak ragu memuji Long Yi, memikirkan rencana untuk memancing dan membunuh pembunuh aliansi bayangan dan pembunuh istana obat dalam benaknya. Mulut Xiaoyan menunjukkan senyum penuh arti dengan kekejaman dalam senyumannya. Saudaraku, Anda harus lebih memperhatikan pembentukan badan intelijen. Ini bukan masalah sepele, karena kepentingannya tidak kalah pentingnya dengan pembentukan tim tempur utama. King Horan melihat bahwa pembentukan badan intelijen terganggu oleh kedatangan Long Yi dan mengingatkan Xiaoyan. Saya tahu. Xiaoyan mengangguk, tetapi mengerutkan kening. Tapi saya tidak mengerti ini, dan saya tidak bisa menambah beban pada Xiaolong dan Zeni. Badan intelijen? Long Yi menyela. Apakah hanya untuk mengumpulkan informasi? Xiaoyan mengangguk. Ayah, bukankah Jing Wuchen punya organisasi khusus pengumpulan informasi? Kenapa ayah tidak bertanya padanya tentang pengalamannya di bidang ini? Iya, bagaimana mungkin saya melupakannya? Xiaoyan tiba-tiba mendapat ide yang bagus. Jadi Xiaoyan tertawa gembira, menepuk bahu Long Yi dan memujinya. Long Yi kita sudah dewasa dan bisa membantu ayah dengan ide-idenya. Jing Wuchen? Zeni teringat kembali pada apa yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya, pria yang ditemuinya di gua darah pembunuh. Menurut Xiaoyan, pria yang akan membuat para wanita tertawa ketika bertemu dengannya. Apakah itu saudara yang Anda temui di gua darah pembunuh? Ya, itu dia. Dia dan teman-temannya sudah punya organisasi kecil yang didedikasikan untuk mengumpulkan informasi. Xiaoyan tampak sangat bersemangat. Begini, kenapa kita harus mendirikan badan intelijen di kediaman Xiao? Meskipun biaya pembangunannya di dalam lebih murah, membangunnya di luar jauh lebih hemat, dan orang-orang di dalamnya tidak akan panik karenanya. Dan inilah yang paling tidak ingin saya lihat. Hal terpenting, badan intelijen ini sangat tersembunyi. Badan intelijen profesional independen di depan umum, tetapi secara rahasia merupakan organisasi kediaman Xiao. Bukankah lebih mudah mengumpulkan intelijen jika kita tidak menarik perhatian kekuatan besar? Bukankah akan lebih mudah bagi kita untuk sebisa mungkin menghindari tekanan dari kekuatan besar selama masa pertumbuhan kita? Melihat Xiaoyan memiliki ide yang matang dan bijaksana dalam sekejap mata, Zeni tersenyum lega. King Horan dan Le Salong juga mengapresiasi ide Xiaoyan. Tapi King Horan mengingatkan, saudaraku, ide Anda sangat bagus, bisa dikatakan hampir sempurna. Tapi ide ini membutuhkan premis, yaitu Jing Wuchen tidak hanya harus memiliki kemampuan yang memadai, tetapi juga harus menjadi orang yang paling Anda percayai. Dan harus berada di bawah kendali Anda, karena badan intelijen adalah pedang bermata dua. Jangan khawatir, saya tidak yakin dengan kemampuannya mengumpulkan intelijen, tapi saya tetap percaya padanya. Ketika Xiaoyan mengatakan ini, ia tak bisa menahan diri untuk berpikir. Dia tidak membunuh putra dan putri istana obat bersamanya, jadi bagaimana mungkin dia tidak percaya padanya? Baguslah, dia bisa percaya padanya. Itu saja. Bagaimana cara menemukannya? Jenny tiba-tiba menjadi sangat tertarik pada Jing Wuchen. Orang macam apa yang bisa membiarkan Xiaoyan mempercayakan tugas sepenting itu? Saya tidak perlu mencarinya. Saya rasa dia akan datang untuk pamer pada saya dan Long Yi setelah dia mencapai bintang 5. Lagi pula saya memintanya untuk membantu saya menguraikan peta yang saya dapat di gua darah pembunuh. Dan dia akan menulis surat untuk saya. Saat itu saya akan bertanya pendapatnya, lalu bertanya apakah orang-orang itu bisa diandalkan. Baru kemudian mengambil keputusan. Terdengar, Xiaoyan sangat percaya pada saudaranya yang bernama Jing Wuchen. Jenny, Le Salong, dan yang lainnya merasa lega. Kemudian Jenny bertanya dengan ragu. Kalau begitu, Anda akan menunggunya di rumah Xiao selama ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya harus bergegas ke klan obat untuk membangkitkan leluhur saya Xiao Xuan. Jika Jing Wuchen datang, Anda bisa memintanya untuk menunggu saya di rumah Xiao, dan dia akan menunggu. Tatapan mata Jenny berkilat tak berkaca dan bertanya,
Tidakkah Anda beristirahat sebentar sebelum pergi? Xiaoyan memperhatikan tatapan ini. Jelas bukan raut wajah khawatir Xiaoyan terlalu lelah. Khawatir ia tidak aman di jalan atau ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya untuk mengobrol. Raut wajah itu juga bukan raut wajah yang menginginkan dirinya agar tidak melupakan pernikahannya dengan Mu'er. Jadi Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ada apa? Jenny berpikir sejenak lalu berkata, begini, selama retret Anda, paman saya sesekali bertanya, apakah Anda sudah keluar dari retret? Katanya, kalau Anda sudah keluar, keluarga Zen akan meminta Anda pergi ke sana. Pergi keluarga Zen? Semua orang tercengang dan sedikit terkejut. Xiaoyan bahkan semakin gelisah. King Horan juga sedikit ragu dengan sikap keluarga Zen terhadap Xiaoyan yang melumpuhkan Zen Jian. Tetapi ia langsung teringat satu hal dan bertanya kepada Jenny dengan bingung. Karena ayah Anda ingin Xiaoyan pergi ke sana dan klan Xiao adalah keluarga cabang dari keluarga Zen. Mengapa mereka tidak mengirim seseorang untuk mengumumkannya secara langsung, tetapi meminta paman Anda untuk menyampaikan pesan? Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah selalu menonton video Min Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.